Lalu sesi hari ke-1 ini, sesi berapa? Sesi 1, 2, atau 3 tadi ya? Nah, kita pilih sesi 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini, sahabat semua, ibu dan bapak sekalian, sahabat-sahabat Proktor Teknisi yang akan melakukan pembagian sesi. Pastikan baik-baik simak video ini dengan seksama. Kita akan bahas kupas lengkap, detail, dengan benar. Jadi teman-teman sebelum bagi, ya ikuti tutorial berikut ini. Pasti teman-teman akan tidak bingung lagi tentunya ya. Nah, pembagian sesi itu dilaksanakan tentu ketika webnya dibuka ya. Ketika webnya dibuka, baru teman-teman bisa melakukan pembagian sesi. Nah, untuk pembagian sesi sangat gampang sekali sebenarnya ya. Bagaimana caranya? Silahkan teman-teman jangan lupa di like dulu video ini, subscribe. Kenapa? Agar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru ya. Jadi banyak referensi, banyak literasi terkait hal-hal yang bermanfaat tentunya di channel ini. Oke, langsung saja kita akan berikan caranya. Yang perlu teman-teman pastikan baik-baik ya, saya logo dulu. Yang perlu pastikan baik-baik teman-teman harus pahami dulu ini ya. Nah, kebetulan saat ini nanti adalah ANBK SD, SMP ya, atau jenjang SD ya, jenjang sekolah dasar, MI, SDLB ya. Nah, teman-teman harus pahami baik-baik di pos AN itu terdapat 2 gelombang ya. Nah, gelombang pertama, teman-teman, gelombang pertama ini terjadi ya, gelombang pertama ini terjadi di tanggal 24 sampai 27. Gelombang kedua nah terjadi di 31 Oktober ya sampai 3 November. Teman-teman wajib dulu pahami ini ya. Wajib pahami terlebih dahulu agar tidak bingung nantinya ya. Nah, teman-teman, di sini di pos AN ini ya hanya 2 gelombang, tetapi yang perlu teman-teman pastikan baik-baik, pahami. Sebenarnya ini adalah ada 4 gelombang, teman-teman ya. Ada 4 gelombang ya. Gelombang 1 ini terdiri 2 gelombang. Kenapa 2 gelombang? Nah, ini kan ada 4 hari, teman-teman ya. Nah, ini kan ada 4 hari. Ya. Nah, 4 hari ini ya 24 sampai 27 ya. 24, 25, 26, 27. Nah, ini sebenarnya masing-masing ya, dalam gelombang 1 ini ada 2 gelombang lagi ya. Jadi di gelombang 1 ini ya 24, 25 ini gelombang ke-1. 26, 27 ini gelombang kedua. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Pastikan baik-baik. Kenapa seperti ini? Karena teman-teman, kita tahu ya 2 hari pelaksanaan ANBK. Pertama adalah hari pertama itu literasi survei karakter, hari kedua numerasi dan survei lingkungan belajar ya. Nah, itu. Jadi sekali lagi gelombang 1 ini ada 2 gelombang lagi. Nah, tepatnya begini teman-teman ya. Tanggal 24 sampai 27 ini terjadi 2 gelombang. Gelombang 1 tanggal 24, 25. Gelombang 2 tanggal 26, 27. Perhatikan baik-baik begitu teman ya. Nah, setelah ini ya di gelombang 2 ini teman-teman. Nah, di gelombang 2 ini teman-teman juga ada lagi teman-teman ya. Nah, di gelombang 2 ini tanggal 31, 3. Nah, tadi kan di atas sudah 2 gelombang. Maka ini ya 31, 1 November, 2, 3. Maka ini juga terjadi 2 gelombang, ini berarti gelombang 3. Yang ini tanggal 2, 3 November berarti gelombang 4, teman-teman. Jadi seperti itu, wajib pahami dulu baik-baik. Jadi teman-teman nanti tidak bingung bagi sesi. Nah, untuk sesi teman-teman, ya sesi 1 itu jam 7.30 sampai 9.30. Sesi 2 10.30 sampai 12.30. Sesi 3 13.30 sampai 15.30. Itu teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman tidak bingung untuk membagi sesinya. Oke, setelah sampai di sini paham, baru teman-teman bisa meluncur ke web ANBK lagi di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman masuk di web ANBK lagi. Nah, klik masuk. Nah, langsung meluncur di bagian asesmen nasional.
Lalu pilih yang pengaturan sesi. Klik pengaturan sesi. Nah, pada pengaturan sesi ini nanti akan muncul nama-nama di sekolah di tempat Bapak Ibu melaksanakan NBK. Nah, nama-nama ini termasuk pada nama-nama siswa sekolah yang menumpang di sekolah Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, di sini kami sudah menyiapkan ya untuk susunan jadwalnya karena kebetulan di tempat sekolah yang dipakai ini di tutorial ini itu ada 24 siswa. Nah, jadi 24 siswa ini kami rencana mau bagi menjadi 2 gelombang ya. Senin Selasa gelombang 1, Rabu Kamis gelombang 2 ya, begini ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini 24 25 gelombang 1, 26 27 gelombang 2 Oktober ya, teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman disesuaikan ya. Misalkan di gelombang 1 ini mau dibagi 2 sesi ya, tinggal dicek ya nanti ya. Intinya disesuaikan dengan kemampuan komputer Anda. Kayak kliennya ya, laptop kliennya ya. Kalau teman-teman, ini saya kasih simulasi bonus ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman di sekolahnya hanya tersedia 5 laptop misalkan ya. 5 laptop klien. Nah, 1 server. 1 ya ini ya. Nah, sedangkan siswanya ada, katakan ada 15 lah. Ya, ada 15 siswa atau 30 siswa nanti. Nah, teman-teman jangan bingung ya. Berarti teman-teman dengan 5 laptop ini artinya berarti sekali jalan itu hanya 5. Berarti ini harus dibagi 3. Nah, berarti bisa gelombang 1 sesi 1 5 anak, sesi 2 5 anak, sesi 3 5 anak. Lengkap 15 klop ya, teman-teman seperti itu. Ya. Nah, misalkan lagi ternyata kondisinya teman-teman gelombang jumlah siswanya adalah 30. Tapi sekolah Anda hanya ada 5 laptop klien ya. Nah, lalu bagaimana? Nah, 1 server ya pasti ya. Nah, caranya bagaimana? Seperti ini. Berarti ini teman-teman 30 dibagi 5 ya. Tetapi sebaiknya siapkan lagi 1 klien. Untuk apa? Untuk cadangan ya. Jadi nanti kalau misalkan laptop kliennya 5 ini ada 1 rusak, ada cadangan ya. Jadi sebaiknya jangan dibuat press ya. Ada 1 cadangan teman-teman ya. Ini tipsnya biar aman. Nah, sekarang kita kembali cara membagi 30 sesi dengan 5 laptop. Berarti gampang ya. Jadi 30 ini tentu harus dipecah lagi menjadi 5, 5, 5, 5, 5 dan 5 sampai genap 30. Nah, dengan ini maka teman-teman harus menempatkan ya. Nah, satu sesi ya, satu sesi ini kan ada satu gelombang, satu gelombang. Nah, misalkan gelombang 3, ini kan ada 3 sesi. Nah, teman-teman bisa atur disesuaikan ya. Di hari itu mau 1 sesi, 2 sesi disesuaikan ya. Nah, untuk simpelnya tentu misalkan teman-teman ambil di gelombang 1 ya. Gelombang 1 itu kapan? Gelombang 1 itu tanggal 24, 25 ya. Nah, 24, 25, 26, 27 gelombang 2. Nah, misalkan mau ambil di gelombang 1 dan 2, maka gelombang 1 ya tinggal diatur nanti. Sesi 1 5, sesi 2 5 lagi ya. Sesi 3 5 lagi. Nah, ini kan 15. Nah, sisanya masih 15 anak lagi kan belum? Masuk lagi di gelombang 2 ya. Sesi 1 5, 2 5 lagi, 3 5 lagi, 15. Nah, maka ini klop 30 teman-teman ya. Jadi pelaksanaannya terjadi di 2 gelombang, gelombang 1 2 ya. Karena keterbatasan laptopnya hanya 5, maka contoh pembagiannya seperti ini. Dan teman-teman, ini yang contoh saja, tidak baku, artinya teman-teman bisa menyesuaikan. Misalkan sesinya mau dibagi gelombang 1 2 3 4 ya, hanya sampai sesi 2 saja, tidak pakai sesi 3, itu juga bisa. Intinya teman-teman patokannya adalah ini tadi ya. Nah, saya gelombang 3 4, gelombang 1 2 dan sesinya ini ya, begitu teman-teman ya.
Itu kuncinya. Oke, langsung aja kita kembali back lagi di sini. Tutorial agak lama tapi teman-teman yang penting paham ya. Spesial untuk teman-teman sekali ya. Nah, kita langsung pilih pengaturan sesi di sini teman-teman. Centang ya atau pilih. Nah, pilih siswanya yang mau diambil, centang. Yang mau di plotting ya, yang mau ditempatkan di sesi gelombang mana. Nah, setelah dicentang, lalu teman-teman bisa dilakukan edit di sini. Edit. Nah, setelah diedit, pilih gelombang. Nah, gelombang 1, misalkan ya, gelombang 1 tadi ya. Nah, tanggalnya tadi sudah kita bahas jelas ya. Pasti paham kalau makanya teman-teman simak sampai runtut ya, sampai selesai ya, jangan biar keliru. Lalu sesi hari ke-1 ini, sesi berapa? Sesi 1, 2, atau 3 tadi ya. Nah, kita pilih sesi 1 ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, klik simpan. Klik selesai ya. Nah, yang lain yang belum terplotting ya, nanti kan masih kosong seperti ini. Yang sudah terplotting sudah ada di sini gelombang 1 sesi pada hari 1, 2 ya. Nah, kemudian kita bagi lagi yang belum. Nah, diklik lagi. Klik centang ya. Saya sarankan teman-teman centang manual ya. Seperti ini ya. Jadi untuk memastikan tidak keliru membagi siswa atau sekolahnya. Nah, kebetulan di sekolah ini beda. Ada satu sekolah yang menumpang teman-teman. Jadi saya harus memplotting satu sekolah itu bisa bersamaan biar mereka sekali jalan ya. Tapi teman-teman juga tidak menutup kemungkinan sekolah lain yang menumpang mau dibarengkan itu juga bisa ya, bisa teman-teman. Oke, kita edit. Lalu kita pilih gelombang. Nah, berikutnya teman-teman mau tetap gelombang 1 dibuat sesi 2 itu juga bisa, atau dibuat gelombang lain atau hari lain juga bisa teman-teman. Intinya masih pada jadwal ini. Nah, di sini saya berikan gelombang 2 agar di satu hari itu karena sekolah siswanya hanya satu sesi di gelombang sesi sudah ya. Jadi di gelombang 2 kami jalankan lagi untuk satu sesi lagi ya. Seperti itu. Nah, setelah itu simpan. Ini pembagiannya terserah teman-teman ya, disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Ya, klik simpan. Nah, sudah selesai teman-teman untuk pembagiannya. Nah, setelah selesai teman-teman untuk memastikan isian sudah tepat atau belum, ya, klik saja di rekap ini. Nah, lihat rekap. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat gelombang 1, gelombang 2, ya, ruangannya, nah, kliennya, ya, sesi 1, 10 tadi ya, sesi 2, 14 tadi ya. Nah, sesi 2, 3 kan kosong tadi, kita tidak plotting. Jadi karena jumlahnya siswanya hanya ini, seperti ini nanti teman-teman kalau misalnya siswanya banyak bisa diplotting lagi sesi 2, sesi 3 disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhannya masing-masing ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa cetak ya, atau ini jangan lupa ya teman-teman diklik simpan ya. Nah, kalau teman-teman apa namanya, sudah selesai ya. Nah, ini untuk simpannya sebenarnya tadi langsung ya ketika edit ini tadi ya. Nah, itu simpannya ini sama dengan simpan ini. Jadi teman-teman setelah selesai ini, setelah selesai, nah bisa klik simpan di sini juga jangan lupa ya. Oke. Nah, seperti itu. Kalau tombol simpannya tidak berfungsi, yang penting teman-teman cek di rekap ini sudah masuk atau belum ya. Nah, sekarang kita coba keluar ya, login lagi untuk memastikan isian kita sudah tersimpan di server atau belum. Ya, caranya gampang teman-teman ya. Tinggal diklik lagi di biodata asesmen nasional pengaturan sesi. Nah, klik lihat rekap. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Nah, kalau sudah muncul berarti sudah aman teman-teman. Demikian dia, jika bermanfaat jangan lupa di like, subscribe untuk mendapatkan update terbaru. Jika ada kendala pertanyaan langsung tinggalkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.